Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya BSFTAD Anissa. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang teknik penilaian kinerja efek. Di sini yang pertama ada analisis fundamental, merupakan fondasi atau dasar dalam melakukan investasi yang bertujuan untuk mempelajari segala variabel yang dapat mempengaruhi nilai intrinsik sebuah surat berharga, termasuk kondisi makroekonomi sebuah negara dan kondisi industri di mana perusahaan itu berada, maupun kondisi spesifik dari perusahaan itu sendiri. Kerangka kerja analisis fundamental top-down approach. Dalam analisis fundamental top-down approach, analisis dimulai dengan melakukan analisis pada ekonomi global, termasuk indikator ekonomi nasional dan internasional, seperti pertumbuhan GDP, inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar. Kemudian selanjutnya analisis total aset dan tingkat harga industri atau regional, tingkat persaingan dan tingkat kemudahan untuk masuk dan keluar dari industri. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini saya Rizky Safitri akan menjelaskan slide yang kedua. Ini di sini kita bisa lihat langkah-langkah yang dilakukan dalam top-down approach. Yang pertama meliputi analisis ekonomi dan pasar, di mana analisis ekonomi dan pasar ini menentukan baik atau tidaknya waktu saat ini untuk melakukan sebuah investasi dengan mempertimbangkan pengaruh keadaan terhadap probabilitas perusahaan. Maksudnya di sini kita harus melihat dulu analisis ekonomi ini untuk melihat bagaimana keadaan perekonomian saat kita akan melakukan sebuah investasi. Terus yang kedua ya ini analisis industri, di mana dilakukan untuk melihat variabilitas tingkat pengembalian sebuah investasi pada industri tertentu. Yang ketiga yakni analisis perusahaan yang dilakukan untuk memahami pergerakan saham perusahaan ini secara individu, saham perusahaan secara individu. Di sini industri ini cenderung untuk merespon pergerakan pasar secara umum, akan tetapi dampaknya secara individu dapat saja berbeda secara signifikan. Lalu pada slide ini saya juga akan membahas bagaimana tentang kerangka kerja dari analisis fundamental sendiri. Button atau kerangka dari bottom up approach ini dapat dilihat pada makalah kita. Dalam analisis fundamental ini bottom up approach, seorang investor itu akan fokus hanya pada analisa satu perusahaan saja dengan mengasumsikan bahwa perusahaan itu dapat memiliki kinerja yang baik, bahkan pada saat kondisi perekonomian juga dan industri yang tidak baik. Dengan demikian, keputusan strategi yang dibuat untuk mengharuskan investor itu melakukan penilaian untuk menyeluruh terhadap kondisi perusahaan, termasuk produk dan jasa yang akan dihasilkan, kestabilan kondisi keuangan dan juga lainnya. Penilaian tersebut dapat dimulai dengan melihat secara langsung pada kondisi juga siklus perusahaan dengan menggunakan teori PLC atau Product Life Cycle dan SWOT atau Strict Weakness Opportunity and Threat, pertumbuhan atau growth, arus kas atau cash flow, serta dividen. Di sini maksudnya keputusan dari investor, strategi yang dibuat ini mengharuskan investor itu melakukan penilaian apakah cocok untuk dia berinvestasi di situ, dilihat dari kondisi perusahaannya, termasuk juga melihat kondisi produk juga jasanya yang dihasilkan. Terus melihat kestabilan kondisi keuangan, apakah kondisi keuangannya beberapa bulan terakhir itu akan stabil. Terus penilaian ini bisa dilakukan dengan cara yang tadi, Product Life Cycle, SWOT, melihat keunggulannya, melihat kelemahannya, dan melihat ancaman atau pesaingnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis teknikal atau yang disebut dengan technical analysis. Technical analysis ini metode analisis yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga dari suatu instrumen.
pergerakan harga dari suatu instrumen keuangan. Yang kita bahas sekarang ini yaitu efek di masa yang akan datang ini berdasarkan data-data yang di masa lalu, terutama pergerakan harga juga volumenya. Analisis teknikal ini dapat menggunakan berbagai indikator sebagai dasar penilaian. Misalnya untuk pergerakan harga digunakan beberapa indikator seperti dasar penilaiannya ini pergerakan harga yang digunakan yang dilihat melalui indeks kuantitatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antar pasar dan intrapasar juga siklus. Selain menggunakan indikator, analisis teknikal ini juga dapat menerapkan cara klasik sebagai dasar penilaian, yaitu menganalisis pola gerak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa istilah pada analisis teknikal. Tren yang terjadi pada saat suatu instrumen keuangan bergerak naik disebut dengan bullish, sedangkan pada saat bergerak turun disebut dengan bearish. Yang kedua, sebuah instrumen keuangan disebut memasuki fase distribusi jika pada suatu titik tertentu tren pergerakan naik terhenti dan berbalik turun. Kondisi ini disebut juga sebagai jenuh beli. Adapun titik tersebut dikenal sebagai sebutan resistance. Yang ketiga, sebuah instrumen keuangan disebut memasuki fase akumulasi jika pada suatu titik tertentu tren pergerakan turun terhenti dan berbalik arah. Kondisi ini disebut juga sebagai jenuh beli. Adapun titik tersebut dikenal dengan sebutan support. Kemudian kerangka kerja analisis teknikal meliputi yang pertama, nilai saham merupakan fungsi dari kondisi supply dan demand yang ditentukan oleh banyak faktor, mulai dari hal-hal ilmiah, opini sampai perkiraan. Yang kedua, para analisis teknikal mempelajari pergerakan pasar dengan menggunakan grafik perubahan harga, volume perdagangan, dan waktu ke waktu, dan sejumlah indikator teknikal. Yang ketiga dan yang terakhir, teknik dalam analisis teknikal adalah momentum strategis, yaitu momentum investasi berdasarkan pergerakan harga terkini. Apabila suatu saham outperform terhadap pasar selama periode waktu tertentu, kemungkinan yang akan dapat terjadi adalah bahwa saham tersebut akan outperform secara kontinu terhadap pasar. Momentum strategis merupakan pendekatan jangka pendek. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Indah Sari akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu analisis fundamental dan teknikal di pasar modal. Untuk mendasari keputusan investasi efek, kita dapat menggunakan dua macam pendekatan, yaitu dengan analisis fundamental dan analisis teknikal. Dahulu memang seringkali ada pertentangan di antara penganut kedua metode di atas, di mana analisis teknikal dianggap sebagai jalur pintas yang instan bagi investor yang menyukai unsur spekulasi, atau beberapa laporan analisis fundamental yang seringkali dianggap memiliki konflik kepentingan sehingga rekomendasi yang dihasilkan seringkali bias. Namun sekarang ini hal tersebut sudah dapat diminimalisir, terutama apabila kita dapat mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, ada dasar analisis fundamental. Di dalam analisis fundamental yang dijadikan dasar perkiraan yang wajar suatu efek, atau dalam hal ini saham adalah faktor-faktor fundamental seperti kinerja keuangan. Informasi penting lain menyangkut prospek perkembangan usaha dan ekonomi makro, maupun berita dalam bidang-bidang lain seperti politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya yang dianggap perlu. Semuanya dalam kurun waktu paling tidak 5 tahun ke belakang dan ke depan. Di sini tentu memerlukan suatu proses kerja yang kolosal bila ingin ditinjau secara mendalam dan menyeluruh. Yang kedua, ada spekulasi bukan faktor teknikal. Spekulasi pada umumnya menggunakan analisis teknikal untuk mendasari keputusan jual beli. Dan karena itu analisis teknikal disosiasikan dengan spekulasi. Memang ruang lingkup analisis teknikal hanya memperlihatkan sifat dan pola gerak harga. Tidaklah seluas analisis fundamental yang mencakup ilmu akuntansi, ekonomi mikro dan makro, sosial, politik, cuaca, dan lain sebagainya.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.